Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Untuk itu marilah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namanya, untuk memberitakan kasih setia Tuhan di waktu pagi dan kesetiaan Tuhan di waktu malam. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Kidung Jemaat nomor 3 kami puji dengan riang. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta isinya dan menyelamatkannya. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan Allah bagi kita. Amin. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak catat di hadapannya. Dan dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Kita memuji Tuhan bersama-sama dari NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Dalam Tuhan, kita akan mengaku dosa kita melalui puji-pujian yang berkata, meski tak layak diriku. God.
Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, ibu-ibu jemaat Getsemani Langsot. Kami datang lagi kepadamu, menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, sambil kami mengucap syukur banyak terima kasih atas segala penyertaan, perlindungan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami terkumpul bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini. Kami hendak beribadahkan Dikau lewat ibadah wanita kaum ibu jemaat Getsemani Langsot. Dan di dalamnya ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami. Beri kami kekuatan dan kemampuan, bahkan hikmat-Mu dari surgawi, sehingga kami boleh mengerti apa yang kami akan baca sebentar. Untuk itu ya Tuhan, berfirman-Lah bagi kami, oleh karena pada saat ini kami semua siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Kisah Para Rasul 17, dan kita akan baca ayat 1 sampai dengan yang ke-9, yang oleh Lembaga Alkitab memberi judul Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadah orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadah itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang yang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi mereka tidak menemukan keduanya. Mereka menyeret Yason dan beberapa saudara di hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semua itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dibebaskan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan kita pada Kisah Para Rasul, di sini kita menyaksikan bagaimana rasul-rasul dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan berita selamat tentang Injil Yesus Kristus. Salah satunya adalah
Rasul Paulus dengan kuasa Roh Kudus, Rasul Paulus memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat lain. Nah, bacaan Alkitab kita pada saat ini yaitu Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Di sini menceritakan tentang pelayanan pekabaran Injil Paulus di Tesalonika. Dari Filipi, Paulus bersama-sama dengan Silas menuju Tesalonika. Jarak dari Filipi ke Tesalonika sekitar 120 km. Dan pada masa Paulus, tempat ini merupakan kota perdagangan yang kaya di Makedonia dan di seluruh tanah Yunani, sebagaimana halnya dengan Korintus. Tesalonika adalah ibu kota distrik kedua Makedonia, di mana terdapat juga sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Sebagaimana biasanya, pertama-tama Paulus mencari dan mengunjungi rumah ibadah orang Yahudi. 3 minggu lamanya dia tinggal di sana dan terus-menerus dia mengabarkan Injil Tuhan. Setiap hari Sabat dia memberitakan kepada orang Yahudi tulisan-tulisan yang ada di kitab suci tentang Mesias. Dan di dalam kitab suci atau perjanjian lama, di situ juga memberitakan tentang Mesias yang harus menderita. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak disadari oleh banyak orang Yahudi. Banyak orang Israel begitu merindukan Mesias yang akan mengalahkan raja-raja dunia dan mendirikan kerajaan terkuat milik tahta Daud. Mereka menantikan tangan Allah untuk menghancurkan musuh-musuh mereka. Dan mereka tidak sadar bahwa sebenarnya mereka pun termasuk musuh Allah. Mereka pun adalah orang-orang yang sudah memberontak melawan Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa mereka juga perlu diselamatkan dari murka Allah. Nah, ketidaksadaran bahwa mereka sedang dimurkai oleh Tuhan membuat orang-orang Yahudi gagal melihat nubuat tentang Mesias yang menderita. Juga mereka tidak sadar bahwa kitab suci telah menekankan dengan jelas bahwa dosa Israel perlu ditanggung dan bahwa Mesias inilah yang telah menanggungnya. Inilah berita sukacita sesungguhnya. Kabar baik yang diperlukan Israel bukanlah kedatangan sang penakluk, tetapi bahwa Allah telah mengampuni mereka karena dosa mereka telah ditanggung oleh raja mereka, yaitu Mesias, sang anak Daud itu. Nah, berita inilah yang diberitakan oleh Paulus bukan hanya 1 kali saja atau 2 kali, melainkan 3 kali berturut-turut. Mereka menjelaskan kepada orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Yunani yang telah percaya. Nah, berita yang dihotbahkan Paulus berturut-turut ini menghasilkan orang-orang menjadi percaya. Banyak orang yang baik atau orang Yahudi maupun Yunani yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk perempuan-perempuan yang terkemuka. Dan mereka menyadari bahwa inilah ajaran benar
Inilah berita yang memang telah dinubuatkan oleh para nabi Israel selama ratusan tahun. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi sebagian orang Yahudi, yaitu para pemimpin agama, menjadi iri karena banyak orang mengikuti Paulus. Iri hati itu adalah terjemahan dari kata Yunani zelo santes atau iri hati, atau dalam bahasa Inggris zealous. Mereka iri karena keberhasilan dari Paulus dalam pelayanan. Mereka iri hati karena kepentingan mereka terganggu oleh Paulus. Perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat 5. Orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Mereka mengumpulkan massa untuk membuat kekacauan dengan maksud untuk menyeret Paulus dan Silas. Mereka ingin kedua orang ini diamuk orang banyak. Mereka datang ke rumah Yason, seorang Kristen Yahudi yang menampung Paulus dan Silas di rumahnya. Dan dengan marah mereka ingin menangkap Paulus dan Silas dengan tuduhan bahwa kedua orang ini mengacau seluruh dunia dan sekarang telah tiba di Tesalonika. Mereka bahkan memakai kalimat yang akan membuat para petinggi kota gentar, yaitu bahwa Paulus dan Silas memberitakan seorang raja lain selain Kaisar Romawi. Mereka takut karena berita-berita seperti itu akan membuat Kaisar bertindak keras dan kota Tesalonika dapat berada dalam keadaan bahaya. Nah, dengan berita ini para pemimpin kota menjadi sangat waspada dan berencana untuk menangkap Paulus dan Silas sebelum orang banyak yang mengikuti Paulus dan Silas, membuat Roma merasa terancam dan menyerang mereka. Tetapi Tuhan menyelamatkan Paulus dan Silas melalui Yason yang berbicara kepada para pemimpin kota, agar para pemimpin kota tidak termakan tuduhan dari orang banyak itu. Memang benar bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Tetapi Paulus dan Silas tidak ingin berita tentang Kristus ditolak hanya karena berbau pemberontakan kepada pemerintah Roma. Itulah sebabnya Yason memberikan jaminan kepada para pemimpin kota bahwa berita yang diajarkan Paulus dan Silas tidak pernah bersifat menghasut orang untuk berontak. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari firman Tuhan dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini, kita semua sebagai wanita kaum ibu, kita diingatkan untuk selalu sedia memberitakan Injil dimanapun Tuhan panggil kita dan di dalam situasi apapun. Mintalah selalu Roh Kudus menuntun kita sehingga kita dimampukan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jika ada yang salah mengerti, jika ada yang kurang senang dengan kita, jika ada orang yang iri hati, jika ada yang marah, janganlah takut. Selamanya yang kita beritakan adalah kebenaran
dari firman Tuhan. Dan Tuhan punya cara untuk menyelamatkan anak-anaknya yang tulus melayaninya. Dan Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati kita yang memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan dan untuk selalu menyaksikan kebenaran firman-Nya yang suci kudus. Demikian firman Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Dan sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari NNBT nomor 15. Hai seluruh umat Tuhan. Mari kita satu dalam permintaan doa, kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Seraya kami menaikkan limpah syukur banyak terima kasih kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih setia-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami, terlebih khusus dalam ibadah persekutuan kami pada saat ini, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan segala baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ya karena di dalamnya kami sudah boleh lagi belajar melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Berkatilah kami semua, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu itu di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan jemaat, maupun di tengah kehidupan bermasyarakat. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu akan senantiasa menjadi pelita dalam kehidupan kami semua. Ya Tuhan Allah, saat ini kami berdoa untuk persekutuan yang ada, persekutuan wanita kaum ibu jemaat Getsemani Langsot. Tuhan kiranya senantiasa memberkati persekutuan kami, biarlah persekutuan kami ini senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Memberkati seluruh wanita kaum ibu yang ada di jemaat sini. Biarlah kami boleh melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab kami sebagai ibu-ibu yang ada di jemaat Getsemani Langsot. Kami berdoa untuk pimpinan wanita kaum ibu yang ada di jemaat Getsemani Langsot. Tuhan kiranya senantiasa memberkati Penatua Ibu Shirley Bororing di dalam segala tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan di jemaat wanita kaum ibu Getsemani Langsot. Berilah dia kekuatan, kesehatan, kemampuan, bahkan hikmat-Mu dari surgawi di dalam dia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, baik dia sebagai ibu rumah tangga, sebagai abdi negara, maupun dia sebagai hamba-Mu. Tuhan kiranya senantiasa memberikan dia kekuatan, kesehatan, bahkan berkat-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupannya, dalam kehidupan keluarga, memberkati suami, anak-anak, bahkan cucu-cucu mereka. Biarlah kasih setia-Mu senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka lakukan, bahkan rencanakan, senantiasa dibuat berhasil oleh Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, lewat persekutuan ini Tuhan, kami sudah boleh lagi memberikan persembahan
Kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami berikan itu semua adalah berasal dari Tuhan sendiri. Berkati ya Tuhan seluruh persembahan ini, biarlah persembahan kami ini boleh terpakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Ya Tuhan Allah, kami berdoa juga bagi ibu-ibu yang pada saat ini mungkin sedang sakit di rumah mereka masing-masing atau di rumah sakit. Tuhan tolonglah mereka, berkati segala upaya yang dilakukan bagi mereka, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan yang sempurna, yang hanya berasal dari Tuhan sendiri. Ya Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, berkati juga pemimpin negara dan bangsa kami, yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, terlebih khusus yang ada di Kelurahan Langsot, Ibu Lurah, Ibu Heni Brorin. Tuhan senantiasa memberi dia kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat-Mu dari surgawi, agar dia boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin di Kelurahan Langsot ini. Memberkati seluruh perangkat yang ada di Kelurahan Langsot. Biarlah berkat-Mu senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka semua. Ya Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami berdoa untuk Ibu Penatua Seri Bororing yang boleh menerima berkat daripada Tuhan, yaitu ketambahan usia setahun lagi. Tuhan kiranya memberkati sukacita dari ibu yang kekasih, sukacita dari kaum keluarga, suami, anak-anak, bahkan cucu-cucu, bahkan kami semua. Biarlah Tuhan sukacita yang dialami menjadi bagian dalam kehidupan kami semua, Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi seluruh petugas dalam pelayanan ini yang sudah bertugas, bagian keyboardis maupun pro kantor. Tuhan kiranya senantiasa memberkati mereka juga dalam segala cita-cita dan harapan mereka, bahkan tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah berkat-Mu senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Ya Tuhan Allah, Bapa tata dalam kerajaan surga, kalau sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, Tuhan kiranya senantiasa menyertai kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat yang hanya berasal dari Tuhan sendiri. Ini doa dan permohonan kami Tuhan yang kami sudah bawa di dalam anak Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan doa agung yang pada saat ini kami akan ucapkan itu secara bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu, kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini dengan melakukan bersama-sama Mars Wanita Kaum Ibu. Demi kemuliaan
wabarakatuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian ibadah kita. Terima kasih.